Riungers? Wah asik nih, semangat. Nah kalau kita dengar kata Riungers kita jawabnya itu jawaban akrab dari sapaan Riungers di Paguyuban Bandung Hariung. Ya untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara ini dari rumah, selamat malam. Karena sekarang waktunya malam ya, nggak tahu nih Bapak Ibu menyimaknya kapan karena ini bukan live lagi sekarang tapi taping. Hari ini hari Rabu tanggal 17 Desember 2025 bersama saya Martin di acara mingguan Paguyuban Bandung Hariung. Malam hari ini acaranya unik kalau kita ingat dari kecil ya. Nggak tahu itu mungkin bagian dari kultur atau apa, kita itu punya rasa mungkin geli, tapi kemudian rasa geli itu berkembang jadi rasa takut gitu ya. Terhadap sesuatu yang disebutnya reptil. Makhluk ciptaan Tuhan juga yang tergolong disebutnya reptil. Nah kenapa? Nanti kita mungkin bisa tanya ke narasumber, tapi yang pasti memang apalagi kalau kita bicara ular itu nggak tahu lebih banyak kesan negatifnya untuk kita daripada positifnya ya. Karena mungkin menakutkan, berbisa, belitannya bisa membuat korbannya remuk dan segala macam ya kita nggak tahu juga. Tapi yang pasti kita banyak punya persepsi yang negatif tentang ular. Nah malam hari ini narasumbernya kebetulan juga membawa seekor ular yang menurut saya eksotik banget. Tadi saya lihat ngintip-ngintip, tapi nanti kita bisa lihat langsung ya. Kita bedah topik di malam hari ini, reptil dan perannya di alam. Bersama narasumber yang luar biasa, Pak Ronald Phillips. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Ronald. Silakan Pak Ronald. Bawa duduk dulu ya kita ya. Duduk dulu boleh ya? Oke. Wah, ini ada, biasanya meja ini kosong isinya minuman. Sekarang ada kotak hitam. Apa ini kotak isinya nanti kita lihat bareng-bareng. Tapi saya mau tanya dulu sama Bapak nih. Pertama kali Pak ke Paguyuban Bandung Hariung atau pernah sebelumnya? Ya pertama kali hari. Pertama kali ya. Bapak orang Bandung atau bukan dari Bandung asal atau dari mana? Saya asli dari Bandung. Dari Bandung. Oke. Terus saya lihat di situ Bapak reptile expert dan owner dari Exotic Pet Shop. Di mana nih Pak? Exotic Pet Shop. Exotic Pet Shopnya kita ada di Jalan Pasir Kaliki nomor 76. Pasir Kaliki 76 patokannya dekat mana tuh? Kalau dari sini berarti kalau gereja K.I.M. Tong, Ya. Immanuel itu seberangnya banget. Oh seberangnya. Sebelah Hotel Santika. Sebelah Hotel Santika ya. Iya. Oke, iya. Ya karena nomor genap ya, adanya sebelah kanan ya Pak ya. Pak boleh lebih dekat mic-nya ya. Oh. Itu udah lama Pak Exotic Pet Shop tuh? Kita bekerja di bidang ini udah dari tahun 2006. 2006. Bapak buka pet shop di situ udah Buka dari pet shop 2006. Pet shopnya khusus reptil atau segala macam Pak? Sebenarnya kalau pet shopnya itu kita umum, Ya. jadi kayak untuk anjing, kucing, untuk semua Ya. hewan ada. Ya. Tapi spesialitinya kita ada di hewan reptilnya juga. Oh Bapak punya specialty-nya di Hewan reptil. hewan reptil ya? Iya. Oke, ini menarik karena reptil. Kalau saya lihat biasanya kalau ke pet shop kan yang umum adanya anjing, kucing Ya, gitu ya Pak ya. kelinci, hamster. Kelinci, gitu. hamster ya. Kalau reptil jarang lihat. Boleh kita nanti Bapak Ibu kalau ada waktu main ke tempatnya Pak Ronald ini Jalan Pasir Kaliki nomor 76 namanya Exotic Pet Shop ya Pak. Ya. Nah, saya mau tanya lagi nih sebelum kita bedah ke topik ini. Bapak kalau pertama kali kan kalau orang kalau ke anjing, ke kucing, ke kelinci, ke hamster, kalau enggak apa tuh yang bisa terbang tuh? Sugar glider. Sugar glider gitu ya. Nah dulu anak saya pernah senang sugar glider gitu ya. Nah itu kan umum ya, Iya. banyak ya. Anak-anak yang secara natural senang sendiri gitu. Iya. Tapi kan jarang Pak anak-anak yang secara natural senangnya ke reptil, ke ular. Terus ke apa yang malah saya pernah lihat ada yang piara kalajengking gitu ya. Iya. Nah itu banyak gak sih di Bandung yang senang gitu? 5 tahun kebelakangan ini itu di Indonesia khususnya di Bandung itu Iya. udah mulai banyak anak-anak yang sekarang itu mulai banyak yang suka sama reptil. Oke. Mungkin karena di sekolahnya juga mereka lebih pelajarannya lebih dalam Iya. tentang alam, tentang Iya. pengetahuan itu lebih dalam. Soalnya beberapa klien saya pun itu kebanyakannya sekarang justru sekitar 60% itu anak
anak-anak SD, Oh, SD SMP itu banyak. diizinkan oleh orang tuanya memelihara ular misalnya. Yang ke klien saya sih diizinkan, tapi mungkin Iya. ya ada beberapa mungkin kayak ayahnya mengizinkan tapi ibunya tidak. Ibunya tidak. Atau enggak ibunya mengizinkan tapi neneknya enggak. Iya, gitu, iya, gitu. iya, iya. Karena di sini untuk anak-anak tuh walinya banyak ya, nggak orang Iya, tua aja. bukan Ya. orang tua aja. Nanti nenek, kakek, orang tuanya mengizinkan, pamannya enggak. Pamannya enggak. Malah kadang-kadang ada yang ART-nya nggak mengizinkan. ART nggak mengizinkan. Ya banyak, ini memang negara izin ya Pak ya, Iya. banyak izin di sini. Nah ini saya di depan saya ini Bapak Ibu ini ada satu makhluk yang menurut saya ini keren ya, cantik juga kalau saya lihat. Karena saya belum pernah lihat tampilan ular dua warna ini. Boleh dihadapkan ke sana Pak Ronald, izin ya, saya takutnya memang sengaja dihadapkan ke sini, takutnya nanti dia panik atau apa, silakan. Oh, Bapak mau keluarkan emang? Boleh, boleh aja Pak, silakan. Wow. Oh. Ini jenisnya ular ini ya Pak, ular piton ya Pak ya? Ya, ini itu nama genetiknya itu ball python. Aslinya dari Afrika. Oke. Sejenis piton juga. Ini buas nggak sih Pak? Enggak, jinak. Jinak. Totally jinak. Dia tidak agresif dan tidak berbisa juga. Tidak agresif dan tidak berbisa. Ya. Oke. Kenapa namanya ball python itu karena sebenarnya nama spesifiknya itu Python regius. Oke. Kenapa disebut ball python? Karena kalau dia takut dia akan ngebulat, ngelingkar seperti bola. Ball python. Makanya namanya ball python, disebutnya ball python. Unik ya ball python karena dia jadi kayak Jadi meringkuk gitu ya. Ya, jadi defense mekanismenya itu dia meringkuk seperti bola. Oke. Itu Bapak Pak Haryo Bojo di depan duduknya, jangan di belakang. Ke depan aja. Ini unik nih, saya lihat dari ininya juga keren. Nanti boleh, ada yang kalau berani ada yang mau pegang boleh Pak ya? Boleh. Boleh ya. Nah Pak, kayaknya kita masuk dulu ke materi sebelum nanti kita edar ini ya. Teman Bapak, ini siapa? Ada namanya nggak Pak? Kalau nama nggak ada sih, cuman kayak paling saya biasanya panggil nama genetiknya ini ball python. Python, ya oke. Python katanya. Nah ini Bapak punya materi ya, saya lihat ya. Iya. Boleh Bapak Ibu kita simak dulu materinya. Saya yakin kita akan mendapatkan manfaat dari informasi yang akan dibawakan oleh Pak Ronald. Kenapa? Karena bukan cocokologi, bukan kebetulan ya. Minggu lalu di rumah saya ada ular. Panjangnya kira-kira segini. Mungkin 40 cm atau paling panjang 50 cm. Nah, yang uniknya ular itu pas dilihat tuh dia menjauh dari manusia. Iya. Dia nggak mau cari story, nggak mau cari urusan sama manusia, dia menjauh. Tapi beberapa hari kemudian saya menemukan ada kulit ular. Jadi kulit ular tuh seperti selang. Saya pikir tadinya itu apa, selang apa? Atau sedotan gitu. Iya. Ya di pojok Plastik rumah tuh saya lihat, warnanya putih dan ada coraknya gitu, corak kulit ular. Nah saya pikir ya mungkin, bukan nggak mungkin di bawah rumah saya itu, di bawah permukaan lantai rumah saya itu mungkin sarang ular. Who knows ya, kan kita kan hidup di negara tropis yang bisa aja ada ekosistem di bawah rumah kita yang kita nggak tahu kan. Nah tapi saya pikir apapun mungkin ya, sama di rumah Bapak Ibu juga apapun mungkin, bisa ada tiba-tiba binatang apa muncul dan lain sebagainya. Tapi kita ikuti dulu materi dari Pak Ronald yang akan membawakan, ini menarik ya, reptil dan perannya di alam. Kita beri tepuk tangan untuk narasumber kita. Silakan Pak Ronald. Iya, selamat malam Bapak Ibu sekalian semuanya. Untuk hewan ular, sebelum kita berbicara soal penanganan hewan yang masuk seperti tadi kata Pak Martin, masuk ke rumah atau segala macam, lebih baik kita mengenali dulu bagaimana karakteristik ular-ular tersebut. Oh, ya oke. Ular itu memang banyak orang
apalagi dari zaman dulu itu semua orang pasti bilang ular itu lambang iblis, lambang apa berbahaya. Tapi sebenarnya di alamnya itu sendiri ular itu memang sebenarnya tidak berbahaya, mereka menjauhi dari manusia. Kenapa mereka bisa masuk ke dalam rumah? Itu karena habitat mereka yang terganggu oleh kita, yang kita rombak, kita jadiin perumahan, kita jadiin perkantoran, akhirnya habitat mereka pindah ke dalam rumah dan mereka hanya mencari tempat perlindungan yang baru. Dan di Indonesia itu sendiri, di dunia itu sendiri sebenarnya spesies ular ada sekitar 3.700 sampai 4.000 jenis spesies ular. Dan Indonesia adalah termasuk negara ketiga spesies ular terbanyak di dunia. Boleh berikutnya. Nah, di Indonesia itu ada sekitar 600 spesies ular yang ada spesies ular. Dari 600 itu sekitar 250 spesies itu yang berbisa, sedangkan yang sisanya tidak berbisa. Ini pun masih belum semuanya diketahui karena Indonesia terlalu banyak pulau-pulau terpencil dan ilmuwan belum bisa sampai masuk ke dalam lagi. Karena makin tahun spesies akan selalu bertambah, semakin banyak. Oke. Ya, ini yang tadi jumlah spesies yang ada di Indonesia itu sekitar yang tidak berbisa 250 spesies, sedangkan yang 130 spesiesnya yang tidak berbisa. Boleh next. Nah, ini ada beberapa contoh spesies ular yang berbisa dan berbahaya. Saya mengambil contoh ini karena beberapa ular ini itu ada penyebarannya ada di Pulau Jawa, terutama di Bandung, Jawa Barat itu sangat banyak sekali. Salah satunya mulai dari yang Bungarus fasciatus atau di orang Sunda kadang-kadang bilangnya ular weling. Ada ular weling, ada ular welang. Ular welang itu ular cincin emas. Perbedaannya cuman kalau ular weling warnanya hitam, stripe-nya putih, sedangkan kalau welang itu yang stripe-nya kuning. Dan ular welang tidak ular berbisa juga, tapi fenomnya masih di bawah, itu masuk kategorinya yang medium. Sedangkan ular weling ini masuk kategorinya yang high venom, yang sangat berbahaya. Ada lagi yang berikutnya, Thimersus insularis. Ini salah satu ular cantik yang ada di Indonesia. Penyebarannya daerah Asia Tenggara, Malayan, tapi terbanyak itu di Indonesia. Pied venom. Nah, kalau Stema rhodostoma, karena ini adalah ular yang high venom juga. Kenapa berbahaya dan dekat sama kita? Karena dia warna dan bentuknya menyerupai seperti daun-daun kering, kayu-kayu kering, dan dia termasuk dalam ular yang ada di ground, di bawah tanah. Jadi kalau kita kayak di semak-semak gituan itu dia banyak bersembunyi di daerah situ. Karena tinggalnya daerah situ. Next, Najas puratix, ini ular yang semua orang pasti tahu, ular kobra. Berbeda dengan king cobra. King cobra itu penyebarannya banyaknya di India, sedangkan untuk kobra sendiri itu penyebarannya banyaknya di Indonesia. Apalagi di Pulau Jawa itu salah satu penyebaran kobra terbanyak di dunia. Perbedaan king cobra dan kobra, king cobra itu sendiri dia menyerang defense mekanismenya dia tuh splitting, dia menyemburkan bisa. Yang nanti kalau misalnya kita ada luka atau bisa ke mata yang berbahayanya itu seperti itu. Kalau ada luka bisanya masuk ke darah kita dan menyebar ke tubuh. Itu untuk king cobra. Sedangkan untuk kobra dia tidak splitting. Dia ngigit, dia bite. Dan berbahayanya itu injeknya itu sepersekian milisecond. Yang langsung penyebarannya bisa langsung ke pompa ke seluruh tubuh melalui darah. Next lagi. Ini juga ada yang Laurix.
Venomous dia kenapa bisa dibilang low risk karena Venomnya termasuk dalam kategori rendah. Yang umum ini banyak di kebun teh, daerah Lembang, daerah Subang, perkebunan-perkebunan itu banyak. Kalau orang sini bilangnya ular pucuk. Ini Aehula prasina, ada lagi ular cabai. Ini mungkin ular yang masuk ke rumah Pak Martin kemarin, bukan? Kuning hitam. Oh itu yang berbahaya. Ini banyak masuk karena ini dia habitatnya itu seperti di tempat yang agak lembab, seperti selokan, sungai-sungai kecil, di samping-samping sungai-sungai kecil. Ya, kalau garisnya merah. Mungkin kalau ini makin dewasa mungkin warna merahnya akan memudar jadi lebih ke coklat. Jadi hitam ada garis coklat. Ada lagi Oligodon javanicus, ini ular kukri. Ini juga banyak ditemukan tapi ini kebanyakannya di daerah Jawa Selatan. Penyebarannya di hutan-hutan seperti daerah Sukabumi ujung. Penyebarannya daerah pantai selatan banyaknya kalau yang ini. Kenapa ini termasuk tidak berbahaya sebenarnya? Karena mereka sendiri makan hewan-hewan kecil seperti cicak. Mereka tidak menyerang mamalia-mamalia besar, apalagi menyerang manusia itu hampir tidak pernah menyerang manusia kecuali kita yang mengganggu mereka, kita mencoba ambil, ya merupakan defense mekanismenya mereka untuk menyerang. Apalagi seperti Oligodon javanicus, ular kukri itu sebenarnya dia makannya telur. Kenapa banyaknya di daerah Jawa, daerah selatan? Karena dia makannya telur puyuh. Telur puyuh, terus cicak banyaknya. Ular-ular kecil seperti ini banyaknya makannya cicak. Dan hewan-hewan kecil lainnya. Oke, ini mah nanti aja untuk penanganan yang berikutnya. Boleh? Nanti aja. Boleh, Pak Martin? Ini presentasi yang singkat, padat, jelas. Jarang ada orang presentasi 10 menit ya kira-kira ya. Ini hebat ini. Bapak ini efisien sama waktu. Dan presentasinya sangat lengkap. Pak, saya jadi penasaran nih tadi Bapak mau ngomong, saya mau sela tapi saya pikir Bapak beresin dulu presentasi. Pak, kalau ular ya Pak, kalau dia cenderung pengennya menghindari manusia kan? Betul. Nah, kenapa dia di perkotaan ada ya? Maksudnya kenapa dia nggak cari daerah yang pinggir-pinggir kota gitu? Karena sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, ya. Sebelum jadi perkotaan kan ini semuanya habitat hewan. Okay. Bandung apalagi untuk ke daerah Bandung banyak nama babakan, ya. Yang aslinya itu kan sebenarnya rawa-rawa, ya. Perkebunan. Ya. Nah, kenapa ada di kota? Karena ular itu bukan termasuk hewan yang bermigrasi. Jadi dia hanya berpindah. Oh, karena ular bukan termasuk hewan yang bermigrasi bukan. Ya. Oke. Jadi dia adanya di sekitar situ. Okay. Makanya kenapa penyebaran itu fix hitungannya, tidak seperti kalau kita lihat kayak ikan atau penguin itu penyebarannya tidak ada yang fix kalau secara di geografi. Yeah. Kalau ular untuk hewan-hewan reptil seperti ular itu pasti fix. Semua hewan reptil pasti fix karena mereka tidak bermigrasi pindah tempat. Yeah. Mereka hanya mencari daerah situ-situ juga, tapi yang sesuai dengan habitat aslinya mereka. Oke. Nah ini, wah langsung dia pengen denger nih kayaknya sip ya. Pengen denger kita ngomong apa nongol dari sisi sini. Pak, mau tanya juga nih, kalau ular Pak, kita kan bukan ahli, bukan expert seperti Pak Ronald ya, reptile expert. Yeah. Kalau kita lihat ular itu sebenarnya yang pertama kali harus dilakukan apa sih? Kalau kita sebagai orang awam ketemu ular misalnya di rumah, apa di halaman rumah gitu, sebenarnya yang pertama kali harus kita lakukan apa sih? Kalau seperti kayak kemarin Pak Martin masuk ular ke rumah, yang pertama pasti kita telepon orang yang bisa untuk mengeksekusi ular itu seperti damkar atau komunitas-komunitas reptil yang bisa
menolong kita untuk membersihkan ularnya. Nah, sambil kita menunggu damkar dan komunitas orang-orang itu untuk datang, kita mulai bisa kayak seperti nyalain semua lampu, karena ular itu termasuk hewan nokturnal dan dia tidak suka tempat yang terang. Dia pasti tempat yang gelap, sukanya tempat yang gelap. Nah, saya lebih prefer sebelum kita bicara masuk ke cara penanganannya, saya lebih prefer untuk tindakan preventif. Nah boleh nih, apa tuh Pak? Tindakan preventif itu seperti kita membersihkan tempat-tempat di rumah kita. Jangan ada tumpukan-tumpukan barang di luar rumah, terus semak-semak daerah, misalkan ada di kebun, ada semak-semak, ada ranting-ranting, ada tumpukan daun, tumpukan sampah, itu lebih baik kita bersihkan. Apalagi di musim hujan seperti sekarang. Di cuaca yang panas hujan seperti ini, habitat ular pasti terganggu dan dia pasti akan berpindah. Oh ya, satu lagi, karakteristik ular itu dia tidak menyerang di satu tempat terus-menerus. Seperti Pak Martin tadi cerita menemukan kulit ular, Iya. itu setiap ular ganti kulit, kalau kita sebut namanya shedding. Ular shedding itu sekitar 2-3 bulan sekali. Nah, setiap sesudah dia shedding, dia bakalan pindah, mencari tempat baru. Dan tempat yang lamanya itu bakalan dia tinggalkan dan dia nggak akan pernah balik lagi ke sana. Makanya itu Pak Martin, Bosenan gitu ya ular ini disebutnya. iya, Nggak betahan gitu nggak ya Pak? bertahan. Iya, iya, oke. Jadi lo begitu udah pindah, udah shedding, dia bakalan pindah, dia bakalan cari tempat yang baru. Cuman ya pasti begitu ada shedding, ada nemukan kulit, ya berarti dia pernah ada tinggal di daerah rumah kita dan nggak akan jauh-jauh. Oke. Dan nggak akan jauh-jauh lagi, nggak akan pindahnya. Gitu. Dan tindakan balik lagi ke tadi. Dari lantai 1 ke pindah ke lantai 2. Ke lantai 2 itu Jarang ya Pak ya? hampir tidak pernah kemungkinannya. Iya, iya. Jadi dia pasti ke daerah-daerah yang di lantai 1 atau sekitaran rumah. Iya, iya. Oke. Jadi begitu. Balik lagi ke yang tadi tindakan preventifnya. Preventifnya. Kalau misalnya kita sama ini menutup saluran air yang keluar, pakai pipa yang satu jalur, yang satu pintu, supaya dia tidak bisa masuk ke dalam lagi. Maka karena ular-ular kecil yang tadi kayak ular cabai atau ular genteng, itu dia kebanyakan masuk lewat saluran. Yang makanya bisa kadang-kadang saya banyak menangani kasus itu nongol di kloset, nongol di saluran pembuangan. Itu karena di belakangnya ada solokan atau ada sungai yang tidak tertutup. Nah, itu untuk tindakan preventifnya. Sedangkan kalau untuk penanganan, misalkan udah keburu masuk ularnya ke dalam, kita nyalain semua lampunya, lalu kita coba makanya ini saya ada bawa alat peraga. Mungkin bisa disediakan di rumah juga. Semacam apa tuh, hook ya Pak? Ya, ini hook. Oh, oke. Hook seperti ini. Kalau kita nggak punya hook seperti ini, mungkin kita bisa ambil sapu atau gagang cat. Itu juga masih bisa untuk dipakai buat kita jaga-jaga. Dan karakteristik ular itu sebenarnya ya betul seperti Pak Martin tadi bilang, dia akan menghindari manusia, dia akan takut sama manusia. Jangankan dia nggak akan menyerang kalau kita nggak sampai kita pegang atau kita pakai main, itu dia nggak akan pernah menyerang. Kita jalan, kita gebrak-gebrak lemari atau kolong-kolong sofa, kolong lemari gituan itu, karena dia pasti bersembunyi daerah-daerah gelap seperti itu yang sempit. Kita gebrak-gebrak dia pasti kabur, dia pasti lari. Apalagi dan dia cari tempat yang gelap lagi. Gitu. Jadi sebenarnya untuk penanganannya sambil kita nunggu damkar datang itu masih bisa kita buat itu. Jadi jangan coba untuk pegang, jangan coba untuk apa? Ya, jangan kita coba untuk pegang atau untuk lihat. Kalau yang udah expertnya kan gampang ya Pak ya, kayak ambil ya. coba-coba gitu ya. Jangan Oke. coba-coba.
gitu. Ada yang mau tanya Bapak Ibu? Penasaran? Oh silakan. Wah ini Pak Bandang nih. Silakan Pak. Malam Pak. Pak belum on mic. Kalau ular itu kalau ditempatkan di tempat seperti itu harus satu ular aja atau bisa dua gitu kayak misalnya apa namanya? Oh, untuk kandangnya Ya kandangnya boleh. Terima kasih Pak. masih. Untuk kandangnya sebenarnya kalau ular itu lebih baik satu kandang satu ular karena Pak ular juga itu karakteristiknya dia kanibal. Dia memakan sesama ular lagi. Apalagi ular yang lebih kecil. Dan ular itu masuk hewan yang menyendiri, bukan hewan yang komunal. Jadi dia pasti kalau dikandangin gini pasti satu kandang Soliter satu gitu ular. ya. Dia sifatnya bukan yang senang komunal. kumpul-kumpul. Iya. Nggak suka kongko gitu Pak ya. Introvert. Introvert. Bosenan, introvert gitu ya Pak ya, kalau orang tuh tipenya ya. Oke. Betul, Gen Z banget lah. Siapa lagi yang mau tanya? Udah terjawab ya Pak Bandang ya. Jadi jangan berdua katanya. So, lebih baik satu showcase ini, satu kandang ini, satu ular gitu. Ada lagi? Silakan Pak. Boleh Pak. Tolong mic-nya. Terima kasih. Bagaimana kita membedakan ular berbisa dan tidak? Katanya segitiga kepalanya itu bagaimana itu? Betul. Ular berbisa dan tidak berbisa itu satu kita membedakan dari literasi kita banyak baca banyak itu karena apa? Sekarang udah mulai banyak youtuber influencer yang penghobi reptil mereka mengedukasi untuk membedakan bagaimana ular yang berbisa, mana yang tidak supaya kita lebih mudah mengidentifikasinya. Secara umum ular yang berbentuk seperti Bapak bilang tadi yang kepalanya segitiga, warnanya cerah itu bisa dibilang ular berbisa karena sebagian besar ular yang berbisa 80% itu memang anatominya seperti itu. Bisa dilihat seperti tadi yang maaf Pak Paulin yang warna hijau, yang warna biru ini, Timersus insularis. Dia bentuk kepalanya juga segitiga, sama. Tapi kalau kita lihat yang seperti yang saya pegang ini, bentuk segitiganya tuh benar-benar shaping, lancip dan persegi, bukan yang membulat. Untuk ular yang berbisa dan warna-warna ular berbisa pasti lebih menarik daripada warna-warna ular-ular yang tidak berbisa. Kayak ini, mungkin ini menarik karena ini salah satu perpaduan genetik. Tapi kalau secara umum dia warnanya akan coklat seperti yang coklatnya itu tapi full dan tidak menarik. Sedangkan untuk ular-ular berbisa dia akan, ini warna biru bukan editan AI yang zaman sekarang, tapi memang di alamnya pun warnanya seperti ini. Apalagi waktu dia di umur-umur birahi, umur-umur musim kawin itu warnanya akan lebih cerah lagi, lebih bagus lagi. Ya karena itu juga salah satu. Kayak rambut disemir gitu ya Bu Manda ya. Karena memang warna ular yang mencerang-mencerang gitu itu karena memang itu salah satu defense mekanisme mereka juga, salah sama adaptasi lingkungannya mereka supaya mereka bisa menarik perhatian mangsa, supaya mereka juga bisa untuk perlindungan juga. Makanya mereka memiliki warna-warna yang cerah. Perbedaannya seperti itu Pak, kalau secara umum. Tapi saya pribadi, kalau kita tidak mendalami dan tidak ada masih awam mengenai ular, tanpa perlu identifikasi lebih baik kita udah langsung ular ya jauhi begitu. Kecuali kalau kita datang ke misalkan Bapak datang ke tempat saya mau lihat ular, itu udah pasti kita edukasi, kita udah pasti beritahu
atau ke pameran-pameran. Sekarang kan udah mulai banyak tuh di mall-mall, kita buka expo, kita buka pameran. Untuk showing itu udah pasti kita nggak akan sembarangan. Dan anak-anak komunitas, semua pencipta reptil, hewan pasti membatasi yang mana yang boleh dipegang, yang mana yang nggak boleh. Karena kita juga tidak mau resikonya terlalu besar. Iya, karena saya pernah lihat langsung piton kan tidak berbisa ya. Piton tidak berbisa. Apa ya, saya nggak tahu apakah ada piton yang berbisa atau enggak. Tapi saya pernah lihat teman saya tuh tangannya dililit piton. Karena dia sayang pitonnya piton albino tuh Bapak Ibu ya. Dia lilitnya sampai tangan ininya udah biru nih. Terus sama ayahnya tuh pitonnya mau dipotong. Wah dia teriak-teriak jangan, akhirnya dia masukin ke dalam bathtubnya diisi air, si pitonnya jadi longgar sendiri. Betul. Tapi itu dia tangan tuh mungkin 2-3 hari itu Masih bengkak. sakit banget bengkak dia karena nggak digigit tapi di apa ya, Dililit. dibelit oleh piton dan ngebelitnya itu gila banget deh, ngelihat banget saya soalnya saya tangannya sampai biru. Itu berarti nggak ngegigit tapi ngebelit begitu kuat juga fatal juga ya Pak. Fatal juga. Nah, tapi itu berarti anaknya udah cukup teredukasi karena dia tahu penanganan untuk ular yang sejenis piton yang dia menyerangnya itu melilit, bukan ular berbisa. Salah satunya betul itu dimasukin ke dalam air, atau kalau mau lebih cepat kita ke keran, kita kucurin air ke kepalanya itu udah pasti lepas. Kalau tidak memungkinkan, sebenarnya ada titik lemah dari ular itu di pangkal ekornya. Jadi dari pangkal ekornya yang kecil itu kita patahin ke belakang itu udah pasti lepas. Karena itu titik lemahnya dari ular. Kalau saya lihat ular itu kan dari ujung kepala sampai ujung buntutnya kayak ekor ya. Jadi bingung juga disebut pangkal ekor tuh yang mana sih? Tinggal ambil ekornya aja, kita tinggal ambil yang paling belakangnya dan kita patahin itu udah pasti lepas. Mau ular sebesar apapun pasti lepas. Kalau ngambil ular tuh bebas aja gitu Pak. Saya lihat Bapak ngambil ular santai amat. Karena saya udah hampir 20 tahun ambil ular. Pernah digigit ular Pak? Sering. Sering. Sama yang berbisa juga pernah? Sama yang berbisa enggak. Kalau pernah mungkin sih enggak di sini Pak. Kalau ambil ular satu, jangan kita toel-toel begini. Oke. Karena itu dia akan terganggu. Heeh. Dua, langsung ambil. Oke. Karena kalau ular itu dia sebenarnya karakteristiknya bukan hewan yang berangasan. Ya, semakin kita santai dia akan lebih santai lagi. Tapi begitu kita gebrak-gebrak, makanya saya juga agak disayangkan untuk beberapa media yang sekarang. Iya. Bukannya kan banyak sekarang di media-media orang yang lihat ular terus wah jatuhnya lebih ke atraksi bukan lebih ke edukasi. Karena itu sebenarnya tidak efektif dan hanya entertainment purpose aja. Nah, ini dari ada bagian yang mengecil itu adalah pangkal ularnya, pangkal ekornya. Ini kan membesar, terus ada bagian yang lebih mengecil. Pokoknya kita tinggal ambil sekitar jarak satu genggam dari dari ujung ekor itu ini adalah pangkal ekornya. Ditekuknya ke atas. Oke. Itu pasti dia lepas. Pasti lepas. Oh dia mau kemana nih Pak? Dia mencari heat sensor karena ular itu hewan yang berdarah. Dia hewan berdarah dingin, jadi dia membutuhkan suhu yang panas. Oke. Dan dia mencari heat sensor di sekitarnya. Ada yang mau pegang Bapak Ibu? Terima kasih. Pak, satu lagi Pak. Coba Pak, saya Pak penasaran saya. Boleh. Pegang langsung gitu? Boleh? Gini. Sebentar.
Enggak, saya bukan ular. Saya siotikus malah. Dan untuk awam lebih baik menghindari kepala ular menghadap ke arah kita. Oh iya. Gitu, itu menghindari. Kenapa Pak bisa gitu Pak? Karena satu lagi yang tadi saya bilang, dia heat sensor, dia mencari Oh, I see. panas Iya, dan iya. dia akan dan sensornya itu ada di rongga-rongga di Rongga bawah mulut, mulutnya ya. itu. Tapi sensasinya ya Bapak Ibu ya, sekarang kan saya lagi pegang nih. Memang dingin sih, adem dan bersih. Iya. Mungkin orang awam kalau belum pernah lihat ular, belum pernah pegang ular, pasti ngelihatnya kayak berminyak atau basah enggak. gitu. Bersih ini. Padahal benar-benar bersih. Tante sama kayak kulit dompet. Kulit dompet Gucci gitu kan, itu ada yang dari ular juga. Mungkin ada tante yang bawa Herme itu dari kulit buaya sama. Gitu. Udah boleh deh Pak, boleh diambil. Saya takutnya masuk Udah masuk mulai- ke baju. Udah mulai panik. Saya takutnya masuk ke baju. Nyari teman. Sensasinya tuh Bapak Ibu kayak pegang ini. Sebentar nanti saya kasih ke Pak Max. Kayak pegang tangan anak kecil yang baru cuci tangan pakai air dingin gitu. Halus. Halus, nggak kerasa. Bahkan saya tadi nggak bisa feeling dia punya tekstur kulitnya ya, kerasanya sih halus aja di tangan Halus, saya memang gitu. pasti halus. Tidak berbisa Pak, Enggak, ini jenis enggak, Pak. piton. Enggak. Saya tadi kan elus-elus gitu enggak. Dan ini tenang betul yang Pak, yang Bapak sampaikan ini benar, ini sangat tenang gitu. Iya betul. Saya pernah ularnya segede betis saya, panjang banget. Itu saya takutnya apa? Takutnya diremuk. Kalau dia agresif, saya takutnya badan saya yang diremukin sama digigit sih enggak ya. Iya. Cuma saya takut aja karena ular itu gerak terus gitu dan banyak yang lihat. Jadi saya takutnya aduh kalau dia panik nih taruhannya leher saya karena dia lagi dibelit gitu. Di leher di gitu, aduh saya juga takut waktu itu. Dan nyesel juga kenapa mau difoto kayak gitu. Kalau ini sih enggak, tenang sekali. Iya. Cuma saya tadi takut masuk ke baju aja. Ya Pak Max silakan. Belum. Tadi Bapak informasikan bahwa populasi kobra itu banyak di Jawa. Iya. Setahu saya kobra itu kan berbisa. Iya. Tapi kita jarang dengar ada orang korban gigitan ular kobra gitu. Memang untuk gigitan ular kobra memang jarang karena itu Pak, balik lagi. Ular kobra, saya banyak mengenangani kasus ular kobra yang masuk ke rumah, apalagi waktu pembuka, misalnya lahan sebelah baru dibuka komplek, baru itu banyak ular kobra masuk ke dalam rumah, komplek yang lama. Karena gini, ular kobra begitu masuk ke dalam rumah, kayak tadi begitu nyalain lampu semuanya, ambil sapu, kita gebrak-gebrak meja pun atau kolong-kolong meja, kolong-kolong lemari, itu kalau memang dia ada di bawah situ, dia langsung kabur mencari tempat yang sunyi, yang gelap, yang sepi, yang gak ada manusianya. Karena memang ular memang dari karakteristiknya dia takut sama manusia. Dan ada beberapa korban gigitan kobra, itu lagi balik lagi seperti karena anak-anak kecil yang lihat di media, di YouTube, lihat YouTuber itu pada joget-joget ngeliatin kobra, cium kobra, terus mereka mikir, oh dia bisa, saya juga bisa. Sedangkan untuk hal seperti itu kan jatuhnya atraksi. Sedangkan untuk atraksi, saya kenal ada beberapa komunitas atraksi kobra untuk show, itu mereka untuk satu orang bisa show, bisa cium kobra aja itu pelatihannya beberapa tahun, nggak bisa sembarangan. Sedangkan yang makin kesini ya di media malah ditonjolinnya, wah ini ada ular kobra di hutan, yang padahal langsung ambil, kita joget-joget dulu, itu malah memancing.
Padahal kayak tadi tinggal ambil aja gitu. Kalau tadi saya sebelum ngambil terus sama saya digini-gini, kita lihat-lihat dulu dari tangan di toel-toel dulu, itu udah pasti digigit. Udah pasti kena hantam. Dan resiko untuk gigitan ular itu masih tergolong sangat kecil. Padahal penyebarannya segitu banyaknya di Jawa ini. Sedangkan untuk di daerah lain seperti Kalimantan itu lebih banyaknya ular-ular besar. Ular-ular piton seperti ini, Kalimantan. Yang banyak penyebaran ular berbisa itu Jawa, Jawa dan Sumatera. Yang banyak banget ular berbisanya. Karena masih banyak perkebunan dan hutan-hutan. Sedangkan untuk hutan yang besar seperti Kalimantan, Sulawesi itu banyaknya ular-ular besar. Oke, tergantung size hutannya juga. Kalau di Jawa mungkin kan udah kecil Pak ya. Iya. Hutannya udah mengecil. Pak, saya mau tanya nih, ini makannya apa sih? Tikus. Hewan-hewan pengerat seperti tikus, hamster gitu makan. Oh, oke. Kalau Dan tiap hari harus dapat seekor apa gimana? enggak, kalau untuk memelihara ular, makan itu dia cuma seminggu sekali. Karena pencernaan dia itu hanya pencernaan itu sekali makan dia bertahan 5 hari. Jadi kita biasanya kasih makan seminggu sekali. Nanti dia BAB hari kelima, nanti hari ketujuh kita kasih makan lagi. BAB-nya gimana Pak dia? Dia pipis nggak sih Pak? Ular? Pipis. Pipisnya biasa. Mana sih Pak? Organ reproduksinya di mana sih? Yang tadi, yang di ekornya. Oh, belakang di ekornya di yang situ. tadi jaraknya sekitar 1 genggam. 1 genggam, oh di situ. Itu di bawahnya ada. Kalau organ reproduksinya. BAB-nya juga dari situ dia? BAB-nya juga dari situ. Oke. Dan untuk ular sebesar ini BAB-nya paling besar sejari Oke. untuk BAB-nya. Pak, kalau dia kan misalnya makan hamster ya, atau tikus kan ada rambutnya kan tikus kan. Iya. Nah itu dia akhirnya dibuang lewat Iya, BAB-nya. BAB. Jadi untuk reproduksi Tulang-tulangnya ular, gitu gimana? jadi BAB-nya ular itu dia ada 2 tahap. Makanya tadi hari kelima itu biasanya hari keempat atau hari kelima, di hari keempat atau hari kelima dia bakalan mengeluarkan BAB yang warnanya putih. Dan itu adalah sisa dari tulang-tulang yang gak kecerna habis. Penyisaannya. Sedangkan Artinya si tulang-tulangnya juga sama dia dicerna gitu Pak? dicerna, diserap. Berarti dia ada zat asam di dalam pencernaannya gitu? Iya betul. Zat asamnya itu jadi belum masuk pencernaan, baru masuk kerongkongan pun itu ular tuh dia meremas sama seperti usus kita, ngeremas makanan. Disaring semua sarinya, diambil, baru dibuang. Karena ada beberapa penelitian, saya juga pernah mencoba untuk penelitian ular makan tikus baru masuk sampai ke kerongkongan, kita paksa untuk dia muntah, dikeluarkan lagi, pengen tahu hasilnya seperti apa. Itu baru masuk sekitar 10 menit udah nggak berbentuk, masih seperti tikus, cuman udah rata semuanya, udah terserap. Jadi dia menyerapnya udah mulai dari kerongkongan udah mulai menyerap pelan-pelan. Objek apapun yang masuk sebagai makanan ular piton gitu misalnya Pak ya, dia akan hancur sebelum masuk ke perutnya gitu artinya ya? Betul. Makin ke belakang, makin Pencernaannya hancur. sudah dimulai dari kerongkongan Dari itu kerongkongan ya? sudah mulai. Unik juga ya, saya baru tahu sekarang, saya kira kenapa ya, saya pernah lihat ada katanya orang ditelan oleh ular piton, terus perutnya dibuka Dibelah. ya. Sepertinya sih masih berbentuk orang, masih, Masih ada berbentuk bajunya orang. juga gitu, tapi Iya. ternyata tulangnya udah hancur ya. Lembek kayak Udah di Presto. lembek ya? Kayak di Presto. Udah lembek. Itu waktu ya beberapa kasus beberapa tahun yang kemarin itu sempat ada ditemukan di daerah mana ya, Kalimantan ya kalau nggak salah. Ditelan ular piton, anak kecil. Ya itu belum sampai perut berarti. Masih ada di daerah tengah-tengah pencernaannya. Ya, sebaiknya memang tidak bermain-main dengan ular. Saya mau tanya nih, tips untuk mungkin teman-teman Riungers yang punya rencana untuk memelihara ular ya Pak ya khususnya ya. Iya. Pertama syaratnya tuh apakah setiap jenis rumah boleh atau ideal sebagai tempat si pemiliknya memelihara ular gitu? Balik lagi kalau untuk idealnya sebenarnya untuk semua rumah ideal, cuman lebih baiknya lebih sehat ular itu kalau di tempat yang
hangat atau panas. Jadi jangan di ruangan yang ber-AC. Oh, lucu ya malah. Iya, nggak Harus boleh. hangat atau Harus panas? hangat atau panas. Oke. Karena itu mempengaruhi ke pencernaannya juga, mempengaruhi ke kesehatannya juga. Semakin dingin dia mencerna akan semakin lama. Oke. Jadi artinya sebaiknya suhunya hangat lah gitu ya Pak ya. Suhunya hangat. Terus apalagi itu Pak? Harus ada udara terbuka atau boleh ditaruh di dalam ruangan terus gitu? Boleh. Kalau pelihara ular umumnya pasti ditaruh di satu ruangan di akuarium kecil seperti ini dia udah cukup nyaman. Oke. Karena memang habitatnya ular pun dia nggak ngambil tempat besar untuk dia jadiin kandang, untuk jadikan habitat. Dia pasti mengambil di sela-sela batu di bawah akar yang benar-benar sempit dan kecil. I see. Pak ini kalau lihat kan ada serbuk gergaji ya. Buat apa sih fungsinya ini? Ini fungsinya ini lignocell, jadi beda sama serbuk yang Oh, buat beda ya? hamster. Ini apa namanya? Ini lignocell, Dari apa kayu? sama dari kayu juga, Oke. cuman ini beda bahan kayunya dan beda serutannya. Ini tujuannya untuk satu dia menghangatkan karena saya bawa ke sini kan ruangannya ber-AC. Ini lebih menghangatkan dan ular lebih nyaman karena lebih empuk. Terus untuk membersihkannya lebih mudah. Karena kita tinggal ambil yang kotornya aja, yang dari lignocellnya aja. Sedangkan Oke. kalau pakai kertas gitu juga masih bisa untuk memelihara. Sedangkan kalau untuk kertas ya begitu udah kotor ya angkat semuanya gitu. Jadi ini kan kalau kulit ular ini dilapisi sama lapisan yang super tipis itu yang disebutnya kalau ganti kulit tuh itu ya Pak ya? Sebenarnya bukan dilapisi, memang dia dia setiap shading itu berarti dia membesar diri, Iya. bertumbuh. Heeh. Dan memang anatominya kulitnya copot sama Copot, kayak lobster, sama kayak beberapa hewan seperti lobster Iya. itu dia juga shading, dia copot. Artinya apapun warna ular tersebut, kulitnya sih tetap aja warnanya putih ya? Transparan, Transparan gitu kan? masih transparan warnanya. Karena itu tidak membawa pigmen kulitnya. Iya. Karena saya lihat di rumah juga kan itu kayak ini Bapak Ibu kayak apa ya? Kayak lihat kayak plastik. Kayak plastik Iya, agar-agar. kayak plastik, kayak sedotan gitu, kayak selang. Persis kayak selang ada corak-corak gitu ya kan. Ya itu saya simpen juga kulitnya tuh. Saya taruh di pot tanaman supaya nggak cepat rusak. Ya Bapak Ibu ada yang mau tanya? Pak silakan. Nama Bapak, berdiri Pak tolong. Selamat malam, nama saya Gun Gun. Ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanyakan ke Pak Ronald. Ya. Boleh. Saya cukup takut sama ular sebenarnya. Walaupun saya pernah bertahun-tahun di pedalaman Kalimantan untuk tugas, tapi saya sebenarnya takut. Dan saya tidak berpikir bagaimana caranya mengatasi masuk ke dalam hutan dan ketemu ular. Kadang-kadang saya paling takut kalau ada pohon tumbang. Karena biasanya dia ada di bawahnya. Jadi selalu saya gebrak-gebrak lah istilahnya kaki saya supaya dia tahu saya mau lewat. Iya betul. Nah seperti yang dikatakan dia kelihatannya terusik dan biasanya dia pergi ya. Iya betul. Tapi itu ya sampai hari ini biasanya bukan itu malah saya ketemu. Saya malah kecil yang sering ketemu ular waktu nyari kodok. Oh. Cuman seperti yang tadi dikatakan, kita tuh seperti musuhan sama ular. Jadi kalau ada ular, karena kita nggak tahu itu beracun apa enggak kan. Iya. Sudah berhadapan, kan juga dia fight. Kita pun juga fight kan. Umumnya memang akhirnya saling menyerang ya. Kebetulan saya dulu ada senior yang selalu bawa golok panjang. Kalau ada ular itu langsung tebas, habis cerita. Tapi itu memang hal yang edukasinya ya gimana ya, agak susah ya. Nah pertanyaan saya adalah, tadi kan dikatakan perannya di alam reptil apa, saya belum menangkap nih perannya apa. Lalu kedua, kalau kita piara reptil ini, apa sih benefitnya? Kalau boleh tahu gitu ya. Iya. Walaupun saya lihat memang ini cantik ya, warnanya bagus ya kan. Cuman apa sih kira-kira benefitnya gitu loh. Karena mungkin dari perannya di alam punya ya selain untuk menjadi rantai makanan ya. Iya. Mungkin ada hal yang lain. Lalu kemudian dari dulu saya sering dengar ada komunitas yang ular yang memang katanya belajar itu juga tidak takut kalau dipatuk ular karena racunnya itu bisa dinetralisir.
itu apa benar apa enggak gitu loh kan, udah bertahun-tahun kan, Iya. ya kan? Ya kira-kira seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Gunawan. Silakan. Peran ular itu di alam, ya betul. Salah satunya peran di alam itu ular dia sebagai menjaga ekosistem sebetulnya. Dia menjaga ekosistem. Jadi selain tidak sesimpel kita bicara soal rantai makanan, tetapi ekosistem di alam di hutan itu salah satu yang memegang peranan adalah ular. Memegang peranan yang cukup penting di sana karena dia yang membuka, karena ular itu ya satu lagi dia berpindah tempat dan dia akan menggali lubang-lubang. Kalau untuk yang di terestrial, yang terestrial itu ular yang banyaknya di tanah, itu dia akan menggali lubang-lubang dan yang untuk menyuburkan, memindahkan benih tanaman, itu salah satunya ular yang memegang peranan penting. Selain untuk menjaga ekosistem hutan itu sendiri, karena beberapa mamalia kan dia makannya tumbuhan-tumbuhan. Karena begini, pernah ada penelitian itu di satu bagian hutan Amazon. Amazon adalah salah satu hutan di dunia yang purba, yang tidak pernah ada ilmuwan yang bisa sampai benar-benar menguasai 100% hutan itu. Ada sebagian kecil di pinggir hutan Amazon yang masih bisa dikuasai oleh ilmuwan, itu mereka lindungi, mereka bikin cagar alam, mereka hindarin semuanya dari ular. Dalam berapa tahun, saya nggak tahu itu masih ada apa enggak di googling, karena saya baca itu di Nat Geo waktu saya masih umur belasan, di Nat Geo, National Geographic. Di hutan itu dalam beberapa tahun, hutan itu pertumbuhannya lebih rendah daripada lingkungan sekitarnya. Lebih kecil karena lebih banyak habis. Itu seperti di Afrika. Di Afrika itu penyebaran ular dan penyebaran hewan-hewan lain itu terpisah area semuanya. Karena di Afrika kita tahu hewan gajah besar-besar, badak gitu. Dan ular itu takut sama hewan-hewan sebesar itu. Jadi mereka pindah ke daerah savana. Makanya kenapa yang banyak hewan mamalia yang besar-besar itu tumbuhannya pasti lebih jarang daripada yang savana, yang banyak ularnya. Itu salah satu perannya di alam. Nah, untuk perannya, kalau Bapak tanya, pertanyaan kedua, benefit memelihara ular, itu kalau saya pribadi selain karena saya untuk edukasi, karena genetik dari reptil itu berbeda dengan manusia, saya menyukai edukasi untuk genetik, untuk DNA, untuk dan berkembang sangat luas untuk genetiknya dan sangat mudah untuk dipelajari, untuk dihafalkan, karena ilmuwan untuk reptil mereka sudah merincikan lebih banyak, lebih luas, sama seperti untuk genetik manusia. Sedangkan untuk manusia kita meneliti kan lebih susah. Kalau untuk reptil itu lebih mudah. Salah satunya itu, terus sama kayak hobi juga. Kalau hobi ya sama kayak kita koleksi motor, ya lebih ke subjektif gitu. Di reptil pun sama, dan kan jenisnya sangat banyak sekali. Bahkan saya sempat ada sekitar 150 ekor ular di rumah yang peliharaan sendiri. Dan Ada yang berbisanya, Pak? ada yang berbisa. Kalau yang berbisa makannya sama juga kayak piton gitu? Sama. Ular rata-rata makannya, kalau ular-ular Tikus juga gitu? tikus, banyaknya tikus. Kecuali ular-ular yang kecil-kecil, yang paling besarnya cuma sekelingking, itu dia makannya yang cicak.
Ada juga beberapa ular yang makannya telur itu ada, tapi lebih sedikit, jarang banget. Banyaknya mereka makannya Ya. tikus. Lagi ya itu untuk benefitnya seperti itu. Terus ya namanya barang hobi, balik lagi keuntungannya lumayan untuk penghasilan, dan beberapa rekan saya juga tertolong perekonomiannya dari memelihara ular. Pak, kalau Dari situ. Bapak juga mengembangbiakan ini Ya, ular. Ada ini khusus Pak, ada apa? Kandang khusus buat mating segala macam ada. kalau kandang khususnya kita untuk mating, untuk proses kawinnya itu kita kasih kandang yang lebih besar aja, karena Oke. butuh 2 ekor. Dan yang ukurannya lebih besar dari ini sedikit. Jadi kita kasih kandang yang lebih besar, dan persiapannya cuma itu doang, sama inkubator Inkubator buat telurnya. untuk telurnya. Karena telur ular nggak sama kayak telur ayam, Nah, saya pernah tuh Pak ketemu telur ular di halaman rumah saya. kecil-kecil, Kecil-kecil ya, kayak segede apa ya? segede pilus. Enggak, lebih kecil. Kalau lebih kecil dari pilus itu ada kemungkinan bukan telur ular, itu telur toke. Toke ya. Iya. Telur toke itu lebih kecil. Kalau dari pilus anggap segini. lebih nggak kacang Garuda kan, ya segede kacang Garuda yang warna putih, kacang atom, Segini gitu kalau pilus anggapnya. Lebih besar ya. lebih besar dikit. Kalau enggak itu sih segini paling. Yang kecil banget, kalau kecil banget sekitar sekuku, Heeh. setengah kuku itu telur toke biasanya. Toke ya. Iya. Kalau lebih besar dikit itu telur ular. Gitu. Silakan Ibu Wiwi. Pertanyaan terakhir ya, kita akan closing. Ya, terima kasih Pak. Saya mau tanya, tadi katanya ular itu takut sama bunyi-bunyian gitu kan? Iya. Tapi kalau saya lihat di film India itu diulir di keranjang terus dia naik gitu pakai trompet gitu. Nah itu gimana satu penjelasannya ya? Iya. Kedua menurut saya ular itu selain eksotis juga erotik mungkin ya Pak ya. Yang dipakai sama penari ular wanita itu kan jadi wah kita lihatnya tuh gimana gitu, padahal geleh ya lihatnya ular gitu kan, tapi karena ditarikan gitu jadi menarik gitu. Iya. Nah itu 2 Pak pertanyaan saya. Oh, terima kasih. Terima kasih Tante. Tadi balik lagi ke yang pertama tadi apa? Oh, yang tari ular eksotis ya, dan karena ular itu segitu pasifnya Tante, makanya dia dipakai untuk tari-tarian, dan warna-warnanya itu memang sangat menarik. Apalagi makin besar, makin meriah warnanya itu, makanya dipakai untuk tari-tarian. Dan sepengetahuan saya tari-tarian itu dia ada sejarah tradisinya dari ular, karena mereka bangsa Amerika, mereka salah satu totem dewanya adalah ular. Makanya itu salah satu pemujaan mereka. Untuk Amerika tradisional yang Gothic, Indian, itu salah satu totemnya itu adalah ular, dewanya ular. Bahkan bangsa Mesir pun salah satu dewanya adalah ular. Iya, dipakai di topinya karena itu melambangkan kesuburan. Tapi Gitu. di Indonesia banyak Bu, lambang ular banyak. Ya, salah satunya Di pedang, di keris, Kimia juga Farma. banyak. Obat apotek itu ular. Dan itu semuanya awal mulanya dari Mesir. Kenapa ular dilambangkan kesuburan? Karena ular menjaga para petani padi yang supaya nggak dimakanin sama tikus dan pengerat-pengerat lainnya. Malah mereka menyebarkan ular untuk menghindari semua tikus-tikus yang ngabisin padi. Makanya itu kenapa disembah dan dijadikan dewa kesuburan untuk ular itu. Oke Bapak Ibu, waktu jualah yang memisahkan kita, terima kasih udah hadir. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Pak Ronald Phillips. Sangat fruitful ya, banyak insight-insight baru, membuat kita lebih
punya pengetahuan yang lebih banyak, lebih dalam tentang reptil khususnya ular malam hari ini. Thank you Pak. Thank you. Ya, Bapak punya closing statement? Jangan takut sama hewan apapun itu, karena balik lagi hakikatnya manusia itu lebih menyeramkan daripada Betul. hewan-hewan ini. Luar biasa. Betul sekali, manusia itu pembunuh, pemusnah, penghancur paling hebat di muka bumi ya, di planet bumi itu manusia ya, bukan binatang ternyata. Luar biasa, closing statementnya juga dalam sekali. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Ronald, Bapak Ibu terima kasih. Bapak boleh kembali ke tempat, Bapak Ibu yang mengikuti di rumah, terima kasih. Sampai ketemu lagi hari Rabu tanggal 7 Januari 2026 di The Botanica di tempat yang sama. Salam. Bandung, Maju!